Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, imamul mufassirin, qaidil muhadditsin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Sidang pendengar siaran halaqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman melalui Radio Republik Indonesia Serambi FM dan juga Radio Baitur Rahman serta radio-radio lainnya yang ikut menyiarkan halaqah yang mulia ini. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Dan nikmat itu kita mohon agar terus diberikan kepada kita semua, baik di dalam kehidupan ini, di dalam alam barzakh maupun ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita insyaallah. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang akan datang kita akan menghadapi hari yang mulia di dalam agama kita, dan hari ini adalah hari di mana para jamaah haji di tanah suci Mekah akan melangkah menuju ke padang Arafah, dan esok hari mereka akan melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana wukuf di Arafah ini merupakan salah satu dari rukun yang terbesar yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji. Sementara bagi kita, sesuai dengan ru'yah hilal, maka pada esok hari masih tanggal 7 Zulhijjah, saat mereka wukuf, kita masih pada hitungan 8 Zulhijjah. Jadi insya Allah mereka berlebaran, kita di sini masih tanggal 9 Zulhijjah. Dan di situ pula kita melaksanakan ibadah puasa Arafah. Bila puasa kita itu disesuaikan dengan ru'yatul hilal dan sekaligus menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam di negara kita dengan mengikuti keputusan dari pemerintah kita sebagai pengambil kebijakan di negeri kita. Samping tidak menutup kemungkinan sebahagian dari saudara-saudara kita juga akan melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah di tempat kita, dan terhitung mereka mengikuti pelaksanaan wukuf di Arafah di kerajaan Saudi Arabia dari para jamaah haji sekalian. Maka perlunya saling menghargai dan menghormati di antara kita dalam hal ini. Apalagi sehari setelahnya kita akan tiba hari yang menggembirakan, yaitu hari raya, hari lebaran, hari mulia, yang pada hari raya itu kita semuanya akan merasakan kesenangan atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita.
Bila kita runut kembali sejarah daripada turunnya syariat ini, maka Al-Quranul Karim itu diturunkan pada bulan puasa, atau sebagian mengatakan 17 Ramadan, dan kemudian setelah Ramadan kita akan lalui Hari Raya Idul Fitri. Maka Hari Raya Idul Fitri ini adalah merupakan hari permulaan, hari di mana kita merayakan datangnya petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara juga bermakna bahwa bersenang-senang kita dengan rasa syukur atas bulan puasa yang kita lalui dengan melaksanakan ibadah yang Allah bebankan kepada kita sebulan lamanya. Juga kemudian kita melangkah lagi setelah 23 tahun lebih kurang, Allah memberikan kepada kita penyempurnaan atas nikmatnya, disempurnakan agamanya, dicukupkan bagi kita nikmat dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian akan nikmatku, serta aku ridhai Islam itu sebagai agama bagi kalian. Nah, ini diturunkan ayat ini pada saat Nabi berada dalam masa pelaksanaan ibadah haji di Arafah atau di Mina, dan ini terjadi pada bulan Dzulhijjah. Lalu setelah itu kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Maka Hari Raya Idul Adha ini dinamakan dengan hari penyempurnaan. Jadi kalau kita bahasakan Idul Fitri itu adalah the beginning start, hari permulaan, maka Hari Raya Idul Adha itu adalah the finishing days atau hari penyempurnaan, hari kelengkapan, hari Yaumu al-Ikmal wal Itmam, hari kesempurnaan bagi kita. Maka lazimlah kita melaksanakannya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Sidang Jamaah yang dirahmati Allah itu juga disebut dengan Yaumul Bahjati Wassurur wal Ihtifal, hari kemegahan, hari kesenangan, dan hari perayaan, hari untuk mencurahkan semua kegembiraan yang kita rasakan setelah kesempurnaan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu bagi kita rasa syukur yang penuh itu harus kita hadirkan di dalam menjalani hari-hari ini dan hari-hari setelah itu. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam penyebutan lainnya di dalam agama kita, Hari Raya Idul Fitri itu disebut dengan Yaumul Asghar, hari kecil atau hari raya kecil. Sementara Hari Raya Idul Fitri itu disebut dengan Yaumul Akbar, hari raya besar. Nah, penyebutan ini bukan karena kelebihan dan keutamaan daripada Hari Raya Idul Adha dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Ini tidak demikian. Tapi penyebutan besar dan kecil ini adalah melihat kepada jumlah hari
yang ada pada kedua hari raya ini. Hari raya Idul Fitri itu hitungannya 1 hari saja. Setelah terbenam matahari dari bulan suci Ramadan, itu pertanda memasuki hari raya Idul Fitri pada 1 Zulhijjah. Hanya itu sampai dengan terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal maksud kami. Lalu kemudian hari raya Idul Adha itu adalah dengan terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah atau sehari setelah hari di mana malamnya orang wukuf di Arafah, atau sesuai dengan perhitungan ru'yah hilal, tampaknya anak bulan bagi wilayah-wilayah yang tentunya terjadi ta'addud al-matali dibandingkan dengan wilayah Makkah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka hari raya Idul Adha itu terhitung tanggal 10, lalu ditambah dengan 11, 12 dan 13 Dzulhijjah yang kita kenal dengan sebutan Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyrik. Maka jadilah dia 4 hari. Jadi 1 dibandingkan dengan 4 hari tentu lebih banyak 4 hari. Maka disebutlah dengan sebutan yang 1 ini disebut dengan Idul Asghar, hari raya kecil, sementara yang 4 hari itu disebut dengan Idul Akbar atau hari raya besar. Jadi hanya tinjauannya kepada jumlah hari. Kalau kelebihannya, masing-masing punya kelebihan, punya keutamaan, dan kedua-duanya adalah ajaran daripada syariat kita. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam penyambutan hari raya Idul Adha ini, yang 2 atau 3 hari lagi, termasuk ayam tasyrik, hari-hari tasyrik yang kita akan lalui insyaallah, itu ada syariat berkurban atau disebut dengan udhiyah, ya, atau kurban, atau ya namanya sih banyak untuk hari raya Idul Adha ini. Ya Idul Adha, ya Idul Kurban, ya Yaumul Fida, hari di mana penebusan. Kenapa penebusan? Karena ditebusnya Nabiullah Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang besar atau tibas. Kemudian disebut juga Idun Nahar atau Yaumun Nahar. Jadi nahar itu ya menyembelih onta. Onta disembelih, dia dekat kepada dadanya, bukan leher yang dekat kepada tenggorokannya. Maka disebut Yaumun Nahar, hari menyembelih, hari memotong leher bagian dada daripada unta. Atau Idul Adha. Adha itu ya dia berhubungan dengan penyembelihan juga. Ya. Dia dari dhaha, yudhahi. Ya, nanti ada udhiyah, binatang sembelihan. Jamaknya adalah adhahi. Ya. Nah, jadi menyembelih hewan kurban pada hari itu. Dan juga berhubungan penyembelihannya dimulai ketika waktu duha. Maka disebut juga Idul Adha, ya, menyembelih dimulai pada waktu duha. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan oleh perawi hadis bahwa ada seorang yang menyembelih itu sebelum pelaksanaan salat sunat Idul Adha. Nah, beliau melakukan itu bukan ingin melanggar, tapi
beberapa alasan, diantaranya paling kurang dua. Pertama adalah belum ada penjelasan dari Rasulullah bahwa penyembelihan itu setelah salat. Yang kedua, beliau sendiri mengatakan, aku melakukan itu karena ingin bersegera menyembelih, karena hari itu adalah hari penyembelihan. Maka beliau ingin yang pertama sekali menumpahkan darah hewan kurban. Karena di dalam ayat pun, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mencapai ampunan Allah. Mana sabiqu asri'u atau badiru, bersegera. Dalam hadis juga demikian, badiru bil a'malis salih fasatakunu fitan ka qita'il lail, bersegeralah kalian kepada amal-amal yang saleh. Tadi ayat juga demikian, bersegera menuju kepada ampunan Allah. Atau wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, bersegeralah, bergegaslah kalian menuju kepada ampunan daripada Tuhan kalian, serta bersegeralah untuk memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu penjelasan selanjutnya kriteria orang-orang yang bertakwa itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, maka sahabat ini bersegera untuk itu. Apalagi nanti di dalam beberapa penjelasan Rasulullah bahwa, ya Fatimah, inna ad-dama la yaqa', ya, sesungguhnya darah itu sungguh la yaqa' biyadillah qabla an yaqa' 'alal ardi, darah itu akan ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menyentuh bumi. Nah, di sini dia ingin radhiyallahu anhu, sahabat ini bersegera melaksanakan perintah-perintah itu. Tapi kemudian beliau ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kambing yang engkau miliki itu adalah kambing yang gemuk, katanya. Tetapi siapa yang menyembelihnya sebelum pelaksanaan salat 2 rakaat, maksudnya adalah salat Idul Adha, maka dia dihitung penyembelihan biasa. Tapi bila dia menyembelih setelah pelaksanaan Idul Adha, pelaksanaan salat maksudnya, maka dia telah sesuai dengan ketentuan daripada ibadah penyembelihan kurban di dalam syariat ini. Karena itu ada pengaturannya. Masa menyembelih hewan kurban atas nama hewan kurban dan sesuai dengan maksud syariat pada hari-hari tersebut adalah setelah melaksanakan salat 2 rakaat Idul Adha. Artinya dimulai pada waktu matahari sepenggalahan atau pada waktu duha, dan berakhir nanti sampai dengan hari yang keempat Lebaran atau tanggal 13 ketika matahari terbenam. Ini di dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Sementara mazhab Ahmad bin Hanbal melihat sampai dengan tanggal 12. Itu hal yang biasa terjadi perbedaan di antara para ulama besar ini. Jadi kita bisa melaksanakan sampai dengan hari yang ke-13 sebelum matahari terbenam. Dan bisa pula melaksanakannya di siang hari maupun di malam hari. Jadi sesuai dengan itulah sehingga dihitung itu adalah ibadah kurban. Tapi kalau dilakukan di luar itu, artinya sebelum salat dan setelah tanggal 13,
maka dia dihitung daripada ibadah penyembelihan biasa. Ya, nilainya ada juga di sisi Allah. Sama dengan kita berbagi daging pada hari-hari selain hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita hari ini mungkin akan merasa, ya katakanlah tersinggung. Misalnya ada orang yang melihat bahwa ibadah kurban itu menyiksa terhadap binatang. Ada orang nanti analisanya seperti itu. Nah, ini tidak hanya pada ibadah kurban. Orang-orang yang hatinya tidak memahami hakikat keimanan, kemudian pola pikirnya yang tidak didasarkan kepada kebenaran, maka dia akan berusaha untuk menghina, melecehkan, dan menjatuhkan marwah daripada ajaran-ajaran syariat yang benar ini. Karena itu kita berjalan saja, berjalan sebagaimana adanya, dengan cara yang santun, dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak menimbulkan kepanikan bagi alam di sekitar kita, termasuk orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Ya, misalnya tidak mengotori tempat, menjaga dengan baik dan lain sebagainya. Dan untuk diketahui oleh kita semua bahwa menyembelih hewan kurban itu termasuk daripada ibadah. Pertama adalah ibadah dalam rangka kemegahan, kesenangan, dan perayaan, serta ingin kita itu menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita runut itu, kata para ulama, pertama adalah dia salah satu bentuk daripada kemegahan, kesenangan, dan perayaan tadi. Tidak ibadah seperti itu. Maka itu disebut dengan syiar. Jadi semuanya dipertampakkan itu. Bukan berarti mempertampakkan itu adalah riya, ujub, sombong, takabur, tidak. Tapi mempertampakkan itu adalah wujud daripada perayaan dan kemegahan syariat Islam itu sendiri. Nah, sehingga disebut namanya itu. Ini adalah sembelihan Bapak Fulan beserta dengan keluarganya. Lalu disembelih. Disaksikan oleh orang yang berkurban. Kemudian sama-sama mengucapkan takbir. Bismillahi Allahu Akbar sambil dipotong. Lalu rame-rame Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, disertai lagi dengan doa-doa oleh orang yang memotong supaya diterima dengan mengatakan, ya Allah, hadza minka fataqabbal. Ya Allah, ini darimu nikmat, maka kami kembalikan kepada engkau dari kami sebagai wujud rasa syukur dan pelaksanaan perintahmu, maka terimalah wahai Tuhan. Tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, atau dengan bahasa apa saja. Maka insya Allah ini akan lebih memberikan keutamaan dan kelebihan dengan hadirnya hati dalam penyerahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu adalah memang untuk kemegahan, untuk kesenangan, untuk perayaan. Ini ibadah ada bentuk seperti itu. Yang kedua, penyembelihan hewan kurban itu dia merupakan naw'un min anwa'it tamattu' bima sakharallahu lana fi hadzal kaun. Dia salah satu bentuk untuk menikmati apa yang Allah telah tundukkan dan persiapkan untuk kita di alam semesta ini.
Misalnya contoh yang lain, ketika kita memakai pakaian, maka pakaian itu kita ingat Allah yang turunkan bagi kita. Maka nilai ibadah di sana ada. Bismillah. Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana engkau perbaiki dan perindah wujud penciptaan fisikku, maka indahkanlah akan akhlak dan perilakuku. Ini kita berdoa, kita pakai bismillah. Teringat ya, Allah yang menurunkan kepada kita pakaian, Allah yang menurunkan itu semua untuk perhiasan, untuk zinah. Ya, itu disebut di dalam ayat Al-Qur'an. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan kuda, kemudian bighal, itu hewan antara kuda dengan keledai, kemudian keledai ya, yang kamu dapat menungganginya dan sebagai perhiasan. Jadi perhiasan itu kalau kita pakai pun itu bernilai ibadah. Jadi kalau kita lihat secara umum dari kebutuhan-kebutuhan manusia ini, itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut dengan darurat, hal yang sangat-sangat primer, hal yang mendesak bahkan. Ya, kalau kita tidak memilikinya, maka kita akan kehilangan nyawa atau kehilangan anggota tubuh, atau akan terjadi kesulitan yang besar bagi kita. Nah, kita susah. Ya, ini namanya hal-hal yang sangat-sangat prinsipil dan sifatnya emergensi. Kemudian tingkat yang kedua disebut dengan kebutuhan. Ya, nah itu ada kebutuhan-kebutuhan bagi kita. Ya, seperti misalnya kalau kita tidak memakai pakaian, maka akan terhina kita. Meskipun kalau tidak pakai pakaian kita tidak akan mati, tetapi kita tidak ada nilai, kemanusiaan kita itu akan jatuh martabatnya. Nah, ini adalah kebutuhan. Setelah itu kita akan masuk kepada tahsinat, hal-hal yang dianggap lebih baik. Jadi pakaian itu kita pakai, kita perindah, ya, kita gosok. Kemudian ada zinah, kita pakai renda-renda seperti ini. Ini sudah zinah. Jadi orang kalau punya rezeki lebih, misalnya mau beli mobil yang harganya di atas 400 juta, ya silakan, karena ini masuk di dalam zina. Kalau dia pandai menempatinya pada posisi yang benar menurut pandangan syariat ini, maka dia akan bernilai ibadah. Nah, ini yang keempat, zina. Jadi untuk menghiasi diri, pakai emas, ya. Allah keluarkan emas. Nah, cuman bagi laki-laki tak pakai, bagi perempuan pakai. Kalau bagi kita misalnya suasa atau perak, bagi laki-laki, nah ini perhiasan. Silakan pakai, tidak ada itu pun tidak masalah. Tidak akan ribet kita dalam hidup ini. Kemudian yang kelima adalah hal-hal yang merupakan kelebihan sama sekali. Nah, itu di luar itu nanti akan haram. Jadi di luar tingkatan yang 5 ini, apapun yang kita gunakan dalam kehidupan ini itu akan haram. 5 ini. Nah, udhiyah dalam hal ini sedang jamaah sekalian dan para pendengar di rumah, untuk menyembelih hewan kurban ini itu termasuk dari bahagian untuk merasakan nikmat apa yang Allah telah tundukkan bagi kita di alam semesta ini. Kalau yang pertama tadi untuk kemegahan, untuk perayaan, untuk bersenang-senang. Tapi yang kedua ini
untuk memanfaatkan apa yang Allah tundukkan pada kita. Ya, semuanya kita manfaatkan. Tidak hanya pada kurban ini saja. Pada hal yang lain juga. Wasakharal laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Ya, tundukkan siang dan malam, matahari dan rembulan, wan nujum musakhkharatun bi amrih, bintang-bintang juga ditundukkan dengan perintahnya. Ya, tunduk semua itu. Siang kita bisa bekerja sesuai butuh pada tubuh kita, matahari juga demikian, sel-sel kita bergerak dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang kedua. Sementara yang ketiga, binatang sembelihan ini salah satu bentuk daripada anwa'it tasarruf alladhi qad yakunu lahu wajhan. Wajhun fi dhatihi marfud wa wajhun fi dhatihi maqbul. Nah, ini bertingkat-tingkat dia. Dia salah satu bentuk daripada melakukan sesuatu yang bisa saja masuk ke arena tidak diterima atau ditolak di dalam perilaku dan perbuatan kita, dan bisa saja masuk kepada tindakan-tindakan dan perilaku yang diterima. Nah, ini dia nilainya ibadah kalau diterima. Kalau tidak diterima ya berdosa. Guru kami mengatakan begini, ya, Ustaz Dr. Ali Jum'ah, beliau mengatakan contohnya misalnya melakukan hubungan suami istri bila tanpa ada basmalah dan syarat-syarat lain, maka itu masuk dalam perzinahan. Tapi dengan basmalah, artinya dengan ada wali, ada dua saksi, ada ijab kabul, ya, ada sang pengantin, ini syarat-syaratnya, kemudian bisa kesempurnaan tambah lagi dengan mahar, maka ini akan menjadi halal. Itu pada pernikahan. Ya. Pembunuhan juga demikian. Kata beliau, kalau kita membunuh dengan permusuhan, maka tempatnya dalam neraka dan kita akan kekal di dalamnya. Kalau kita bunuh itu adalah seorang mukmin misalnya. Tapi kalau pembunuhan itu diperintah oleh agama di dalam peperangan atau menegakkan hukum syariat, itu pembunuhan dengan basmalah, maka syahid orang yang membunuh musuh-musuh Allah. Kalau dia terbunuh syahid, maka jalannya adalah menuju ke surga. Begitu juga dengan ibadah menyembelih hewan kurban ini, sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika kita menyembelih, kita ucapkan basmalah atau dengan perintah Allah bahwa syariat menyembelih ini ada di dalam syariat kita sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah. Maka disebut di dalam Al-Quran, wala ta'kulu ma lam yudhkarismallah, janganlah engkau memakan apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini kesia-siaan, ini pemusnahan terhadap binatang. Ya, hal seperti itu yang harus kita jaga dengan benar. Maka dari sini jamaah yang dirahmati Allah, ibadah kurban ini merupakan salah satu dari tiga bentuk itu, atau sekalian ketiga-tiga bentuk dari pengamalan terhadap bentuk-bentuk ibadah seperti ini. Itu baik tadi untuk kemegahan, perayaan, kemudian yang kedua untuk menikmati apa yang telah Allah sediakan dan tundukkan pada kita di alam semesta ini, ya, seperti kita gunakan lautan, ya, untuk berdagang dan berjalan di atas lautan itu dengan kapal, dengan boat, dengan apa namanya, ya kita buat tol laut misalnya, kan kita manfaatkan itu. Nah, begitu juga dengan hewan kurban ini. Kemudian yang tiga, bisa dia pelaksanaan at-tasarruf, ya, alladhi qad yakunu wajhun fi dhatihi maqbul. Jadi
ini yang kita kejar di dalam pelaksanaan ibadah ini. Nah, sehingga diatur sedemikian rupa tujuannya, bagaimana syarat-syaratnya, dan itu disampaikan oleh para ulama dengan sangat detail. Misalnya binatang kurban itu selamat daripada penyakit dan aib. Kemudian juga al-ibrah itu dilihat kepada banyaknya daging atau gemuk, ya. Kata Rasul, ya, al-ajfa allati la tunki, itu tidak diterima. Yang kurus tidak memiliki daging, nah, ini tidak diterima. Maka oleh sebab itu dilihat. Ya, para ulama nanti berbeda tuh. Ada yang mengatakan kalau kambing harus 2 tahun seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tapi nanti Imam Syafi'i mengatakan juga boleh menyembelih yang di atas umur 6 bulan, walaupun belum sampai 1 tahun dengan syarat sudah tanggal giginya. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama bukan dilihat ibrahnya kepada tahun, tapi al-ibratu mu'allalah, kata guru kami, yaitu yang dilihat adalah kepada ilahnya. Ilahnya apa? Wafratul laham. Nah, jadi banyaknya daging. Nah, dulu orang piara sapi, piara unta, piara kambing itu dengan dilepas. Kalau kita ini orang-orang Kurung Raya sekarang misalnya, lepas dia tuh. Waktu mau dibeli baru dicari. Itu sapi ente, ya. Yang itu beli, tangkap, cocok. Itu 2 tahun baru pas dia. Ya, 2 tahun ke atas. Nanti kalau sudah, karena sapi itu 15 sampai 20 tahun. Kalau sudah lebih kali 15 tahun nanti ya boleh disembelih, cuman ya sudah mengecil dia kan. Nah, kira-kira seperti itu. Dia ada batas maksimalnya. Nah, karena para peternak sapi itu juga demikian. Kalau hari raya ini tidak laku dia punya, sementara sudah maksimal penggemukannya, mereka udah gelisah tuh. Mereka tahu nih, dipaksa pun untuk digemukkan tidak gemuk lagi. Nah, itu dulu seperti itu. Nah, sekarang bahkan di masa Imam Nawawi untuk menggemukkan sapi di peternakan itu sudah modern, sudah pakai dengan cara yang lebih ilmiah, ya, diberikan pakan. Kayak di Aceh ini sekarang kita lihat rumputannya itu bukan rumputan kita sebagiannya, ada yang dari Selandia Baru dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dokter hewannya didatangkan, diperiksa. Jadi sapi itu belum 2 tahun sudah gemuk. Nah, kalau disimpan sapi itu tidak bisa lebih gemuk lagi. Nah, dia hanya akan meletihkan si peternak, ya, menghabiskan banyak biaya lain, sementara dia sudah maksimal. Maka oleh karena itu di bawah umur 2 tahun itu pun asalkan sudah tanggal dia giginya, maka sudah boleh disembelih. Jadi dilihat kepada banyak tidaknya daging, sehingga akan lebih merasa bahagia orang-orang yang menerima pembagian dari daging itu, baik untuk sendiri dan keluarga, baik untuk hadiah untuk harib kerabat, handai taulan dan juga tamu-tamu, ataupun untuk mereka yang fakir dan miskin sebagai sedekah. Jadi untuk kita sendiri kita makan, untuk hadiah, dan kemudian untuk sedekah. Jadi 3 pembagian. Dari mana pembagian ini? Dalam ayat disebut, ya, wa at'imu al-qani'a wal muqtar, ya, fakulu minha wa at'imul qani'a wal muqtar. Ya, makanlah untuk kalian, lalu kemudian berilah makan kepada al-qani. Al-qani itu orang yang rela dengan apa yang Allah bagikan. Padahal dia tidak pernah minta-minta sama orang. Sepotong pun dia tidak mau minta daging sama orang. Merasa malu. Tapi kita tahu dia butuh. Kita bagi sebagai hadiah. Wal mu'tar, orang yang meminta-minta. Jadi kemana-mana dia bawa kendaraannya, di tempat pemotongan, kasihlah saya daging sedikit, kasihlah saya daging sedikit. Dia kumpul tuh. Ya boleh, silakan, karena dibolehkan. Hari itu yang tidak boleh minta lain, minta daging boleh. Minta lain tidak boleh. Karena dalam hadis nanti, ya, anqiduhum min dhullatil mas'alah. Tolong kalian semua, kata Nabi, angkat mereka jangan sampai pada hari raya itu meminta-minta. Nah, tapi kalau daging silakan minta. Ya, ayat menyebutkan, ya, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar.
makan oleh kalian setelah kalian sembelih, juga beri hadiah kepada orang-orang yang tidak meminta-minta, serta sedekah untuk orang yang meminta. Kadang-kadang kita antar daging tuh 2 tumpuk, begitu sampai ke rumahnya, ini assalamualaikum daging pak, dari mana? Dari kami menyembelih dari masjid. Oh ya, saya dapat ini ya 2 tumpuk. Dalam hati dia bilang, kenapa ndak 4 tumpuk, anak saya banyak. Itu dia bilang seperti itu, tapi dia ndak ungkapkan. Ini orang yang al-qani, ndak pernah meminta, padahal hatinya ingin. Nah seperti itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, dan insya Allah ini akan kita megahkan. Jadi yang belum mendaftar ya silahkan mendaftar, karena banyak sekali kelebihan-kelebihan dari ibadah kurban ini. Masih ada waktu untuk mendaftar. Ya, panitia pun masih bisa mencari hewan kurban. Atau kalau jangan menyusahkan panitia, cari sendiri lalu kasih ke panitia atau sembelih sendiri. Saya kira demikian pada subuh yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta